Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan kiprah beliau berdua, yaitu Bapak Suseno sama Ibu Endah. Kedua tokoh ini Bapak Ibu, kalau boleh saya katakan, di dalam berkiprah di gereja ini ada satu hal yang berbeda. Kalau Bapak Suseno itu lebih condong di belakang layar, tapi kalau Ibu Endang itu secara langsung terjun di dalam kegiatan-kegiatan yang ada di jemaat Darussalam. Seperti yang disampaikan oleh Mas Budi, Ibu Endang itu merupakan sosok seorang administrator yang ulung Bapak Ibu. Administrasinya begitu baik. Selama beliau menjadi majelis jemaat, beliau selalu dipercaya untuk menjadi bendahara jemaat. Sehingga pada waktu beliau akan mengundurkan diri menjadi majelis, sebenarnya banyak ditentang oleh warga, khususnya oleh majelis, khususnya oleh pendeta. Bu, jangan mundur. Kalau Ibu mundur nanti mau jadi apa gereja ini? Bapak Ibu mesti paham. Dari segi finansial, ekonomi gereja, tumpuan utama itu ya Ibu Endang, Bapak Ibu. Ya memang harus diakui. Ya keluarga dari Bapak Suseno, tumpuannya ya Ibu Endang. Bu, jangan mundur. Berkali-kali dirayu pada waktu rapat, pada waktu ketemu secara khusus, beliau tetap teguh pada pendiriannya. Mohon maaf, saya itu sudah, aku nggak ngomong, oleh ngomong terus terang. Iya, silakan. Saya ini anak-anak saya menghendaki supaya saya itu berhenti begitu. Leren. Ya memang jawabannya begitu. Anak-anak saya menghendaki supaya saya itu berhenti sebagai bendahara jemaat. Oh, kalau begitu ya sudah tidak ada jalan lain. Akhirnya ya di forum gereja bingung Bapak Ibu, mencari penggantinya bingung, mencari bendahara yang baru bingung. Akhirnya ketemulah Pak Sono. Akhirnya Pak Sono itu begini, Pak Sono, aku lu gak sopo-opo, ini lho yang penting opo noe ditulis. Ini kepala laporan yang penting opo noe ditulis. Bu Endang itu unik Bapak Ibu, walaupun gaji pendeta Bapak Ibu, dulu itu kan gaji itu iya, belum sentral. Uang yang ada di itu walaupun kelitikan Bapak Ibu, itu digunakan untuk nggak mungkin. Bah eketan, bah tulisan pokoknya jangkep, orang juta, girang juta. Mungkin pernah diotek-otek gini, itu duit dari warga. Kasihkan ke warga. Iya, capeknya dikasihkan ke Pak Pendeta. Ya itu. Menyenangkan. Tidak pernah terus ada uang gereja terus disangkut pautkan dengan waktu karga itu ya pernah. Ya memang begitu. Jadi sosok kejujuran, terus sosok ketulusan ini memang melekat pada diri Ibu Endang. Walaupun pada waktu rapat-rapat khusus, rekan-rekan majelis itu ya namanya rapat itu kan perbedaan pendapat itu selalu muncul. Ya, Bu Endang itu tidak pernah terus mengeluarkan kata-kata yang kasar. Beliau mesti diam. Ini iso yo, ini rapat untuk banter-banter pos, yang penting masalah bisa diatasi begitu. Jadi pada akhirnya ya pada waktu ditinggal Bu Endang jadi bendahara jemaat, ya pikiran saya beserta dengan Pak Pendeta itu ya goncang. Tapi ya saya bersyukur walaupun beliau sudah meninggalkan jabatan sebagai bendahara jemaat, akhirnya beliau selalu berpesan kepada kami semua, wis ta, sing penting kula iso-iso. Jawabannya mesti seperti itu. Yang penting kok iso, jawabannya mesti seperti itu.
Ya, penguatnya yang penting iso. Mengenai sosok Pak Suseno, Bapak Ibu, Pak Suseno itu orang yang unik, seperti yang disampaikan oleh Mas Budi. Unik. Walaupun beliau itu banyak membantu gereja, tetapi namanya tidak mau pernah disebut. Saya ulang ya, walaupun beliau itu banyak membantu gereja, namanya tidak pernah mau disebut. Contoh yang pertama, pada waktu memberikan tanah hibah untuk makam, saya kan dipanggil. Ini nyeluk pulau ini cak sama ini, cak mati sama ini. Kenapa Pak? Itu tanah itu tak tuku, tapi ngomong-ngomong loh, itu apa yang tuku? Ya begitu mesti. Ada ngomong-ngomong. Masa ngomong-ngomong ya. Kok indah kariru? Ya, seperti itu. Gitu. Terus ini ada tanah hibah lagi yang dari Pak Suseno, itu tanah yang ditempati untuk pendopo. Itu juga tanah hibah dari keluarga besar Pak Suseno. Terus banyak lagi kegiatan-kegiatan yang sebenarnya itu dukungan Pak Suseno. Misalkan kalau ada kegiatan yang banyak itu kegiatan Natal. Sebelum Natal saya pasti dipanggil. Cak Mardi sama Rina, pulau tasik sekolah, Pak Sus, ya mungkin ke toko sekolah ini ya. Kalau iki ono duit sak ini, iki digawe kegiatan Natal, tapi ojo ngomong-ngomong loh ya. Waran duit sampean, gak apa-apa Mas ngono wong ya percaya nek iki duit sampean, soalnya sampean dadi kepala sekolah. Ya begitu ceritanya terus, waran duit sampean. Gak apa-apa, Mas ngomong percaya mergo sampean kepala sekolah kuwi. Berkali-kali begitu Bapak Ibu, itu kegiatan Natal, ono kegiatan kegiatan bareng wanita, kula bel lebih sekolah. Pak Sus, niki kegiatan KPPW duwe kurang. Ini mari jalu, saiki jalu meneh. Ya wis gak apa kok nek teko sekolahan sampe mampir, kula mampir. Tapi nek ngekeno dhuwit Bapak Ibu, ya begitu, iki duwike. Tapi ojo waran nek teko aku, iki waran teko sampean. Akhirnya lama-lama saya itu udah enak sendiri Bapak Ibu. Duh nggih, akhirnya lama-lama itu saya udah enak sendiri. Terus kalau melibatkan KPPW, akhirnya istri saya ini yang saya suruh. Pak Sus kok mboten enak, Pak Sus benengnya ten mawon, jenengan ngomong kali ini rakyat kula. Akhirnya yo kalau ada kegiatan KPPW niki istri kula niki sing didelok Pak Sus. Wis gak apa-apa iki kok iku tak mati kok tak kandhanani. Begitu. Jadi intinya begini, Pak Sus itu cenderung di belakang layar. Jadi pembangunan yang ada di gereja selesai itu karena jasa dari beliau. Sing nom-nom iki jero Kayak penggirai barangnya. Mas yo bangun, yo bangun, disemangati Bapak Ibu. Tapi nanti kalau misalkan ada yang kurang, mesti ditutup, gak mungkin gak. Pasti ditutup, gak mungkin gak. Motor rusak begitu ya, motor rusak. Motor gereja rusak. Ya ditandakno biasa. Terus kene gereja sambatkan duit, iki ono bantuan teko Endang 10 juta kendhanani motor. Ya langsung tutup. Gak mungkin tidak. Begitu. Terus kalau saya sore ke sini pas akhir bulan itu kan saya ketemu di sini. Pak Sus itu orang yang bisa memilah tugas. Cak Mardi ketemu sapa? Ketemu Bendang. Yo kok pasti dipanggilkan. Enggak pernah itu nimbrung. Terus kalau cerita masalah keluarga, aku ini kok Cak Mardi ning keluarga. Anak-anakku nek kepengin gawe proyek apa, proposale kudu teko. Tak takoni iki gawe apa ngoten. Itu kan begitu. Jadi begitu Bapak Ibu. Jadi sekilas mengenai kiprah dari Pak Suseno. Ya, memang selama ini ya, gereja itu lebih banyak bertumbuh pada keluarga Pak Suseno sama Brenda. Jadi untuk itu saya betul-betul banyak terima kasih kepada Mas Budi, terus
Mas Bayu, Bu Mami, terus kenapa? Susah. Keluarga besar ini. Jadi memang itulah Bapak Ibu, tanpa jasa beliau berdua, jemaat Labando itu tidak mungkin bisa berkembang sampai dengan yang kita lihat hari ini.